Salam kenal, nama saya Paundra Nurbaskoro. Saat ini saya jabat menjadi Direktur Utama di PT Saigro Indonesia atau Gropal. Saya sama seperti kalian dulu sebagai mahasiswa perikanan, uh, itu ya 2010. Kemudian di situ saya berteman salah satu founder saya yang sebenarnya malah menginisiasi adanya Gropal turunan bisnisnya nanti ya, yaitu Mas Rizky Akbar. Jadi di awal cerita kita dulu berteman waktu kuliah, makanya sangat penting sekali sih sebenarnya pada waktu Anda memulai kuliah sebagai mahasiswa perikanan ataupun fakultas manapun, circle pertemanan yang nantinya itu pasti akan sangat membantu sih untuk sekali masa depan kalian nanti seperti apa gitu. Jadi mulai dari sekarang dikenal siapa yang akan menjadi circle pertemanan kalian yang kelak nanti akan pasti menentukan juga atau berpengaruh kepada masa depan kalian. Seperti yang tadi Bu Ratna bilang ya, kita dalam dunia perikanan itu cakup sangat luas. Bisa kalian menjadi trainer atau berkarir dengan baik di perusahaan-perusahaan perikanan maupun non perikanan tapi masih ada relation untuk pengembangan dunia perikanan ataupun sebagai entrepreneur atau kita benar-benar mulai dari nol memulai usaha gitu. Nah, secara umum pengalaman saya sendiri dulu ya, setelah saya selesai kuliah di Brawijaya, saya tidak langsung terjun sebagai entrepreneur atau memulai usaha, tapi saya ikut beberapa event-event dan sempat sekolah juga yang menunjang pengetahuan saya, karena ada prinsipnya adalah setelah saya dulu awal-awal masuk dunia perikanan, kurang tahu nih, ini beneran nih nggak, saya nih sekolah di sini nih nyasar nggak gitu kan. karena mungkin banyak gitu teman-teman seangkatan saya dulu yang sebenarnya perikanan bukan menjadi tujuan utamanya dalam mau mengenyam pendidikan S1 gitu. Tapi karena terbantu dengan circle pertemanan yang cukup bagus pada awal-awal kuliah dulu, maka belajar perikanan menjadi gitu dan mengetahui dunia perikanan itu sangat-sangat luas sekali, dan saya tertantang dan nggak cukup bahwasanya mengenyam pendidikan di Brawijaya saja dulu, tapi saya juga aktif untuk ikut seminar-seminar yang diadakan kampus lain, bahkan puncaknya itu saya dulu ikut short course selama 6 bulan di US, di University of Hawaii. Untuk apa? Belajar perikanan juga, belajar ekosistem environment juga, dan belajar peluang-peluang bisnis apa yang nanti pada saat saya kerja saya aplikasikan. Nah, pada satu saat saya selesai dari US, pulang tuh ada teman saya yang dulu di Brawijaya juga mengajak nih, ayo kita brainstorming, ayo kita bikin ide bisnis yang mungkin suatu saat bisa kita jadikan bisa kembangkan lagi gitu, bisa kita jadikan profesi bahkan, dan bisa memberikan banyak dampak. Nah, untuk mempersingkat, mungkin saya akan share screen ya, apa yang mau saya presentasikan di sini untuk membuka sedikit cakrawala atau gambaran buat teman-teman, kira-kira gimana tantangan dan peluang di industri perikanan gitu. Apakah slide saya terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak Paundra. Sudah ya? Ya. Mungkin saya akan memulai simpel ya. Saya akan share dari sini. Saya mau menjelaskan dulu sebelum nanti bisa memberikan gambaran atau bagusnya motivasi untuk bisnis di perikanan atau mengetahui landscape dunia perikanan. Saya mau mulai bahwasanya realitas sekarang adalah bahwasanya saya itu dan kakak saya yang kelahiran tahun 1980 adalah generasi milenial. Dan saya cukup yakin bahwasanya mayoritas dari kalian nih yang menjadi peserta saat ini adalah kelahiran tahun 97 ke atas. Atau dalam artian adalah generation Z gitu. Ini yang menjadi untuk kita pahami karena karakter kita sama sekali berbeda karena kita hidup di zaman yang berbeda pula. Nah, pada waktu saya dulu
pasti saya ya yang tahun 92 kelahirannya, itu dibesarkan oleh bapak-bapak ibu saya, bapak dan ibu saya, dan para senior-senior saya yang kebanyakan itu adalah generasi baby boomers gitu, atau kelahiran tahun 60-an lah. Itu yang menjadi orang tua kami. Sedangkan kalian, mungkin orang tua kalian secara mayoritas itu adalah generasi X atau yang kelahiran tahun 70, 80 mungkin. Nah, selanjutnya yang menjadi berbeda adalah dulu waktu zaman saya itu hidup di zaman economic boom. Ekonomi itu adalah semuanya serba mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip terjangkau ya. Untuk mengakses segala sesuatu itu lebih terjangkau gitu. Karena ekonomi sedang bagus. Nah, kalian sekarang gitu, saya juga mengalami sekarang, tapi pada waktu masa saya kuliah tidak separah sekarang gitu kan. Kalian sekarang pada waktu masa kuliah, kalian grew up during recession. Kan kita tahu kan sekarang kita sedang lagi masa sulit, kita sedang resesi ya, dua kuartal terakhir ini sudah diumumkan pemerintah. Itu juga menjadi berbeda bagaimana cara kita untuk berinovasi mungkin dan cara kita menyerap ilmu saat ini. Mungkin kalau saya dulu lebih ada sedikit keleluasaan, saya lebih ada kebebasan gitu untuk berinovasi dan seterusnya. Bisa mengedepankan idealisme gitu. Itu nanti turunannya kepada poin ketiga. Nah, kalian nih sekarang karena memang lagi susah gitu ekonomi, inovasinya dituntut untuk jauh lebih gila lagi daripada zaman kita dulu. Nggak cuma inovasi, tapi kalian juga how to survive gitu. Bagaimana untuk bertahan hidup gitu. Bagaimana untuk belajar itu juga yang menunjang daily use kalian gitu, yang benar-benar bisa langsung tepat guna. Bisa uh, teraplikasikan dengan cepat. Dan you are guys tend to be pragmatis gitu. Jadi ini riset ya yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di US. Bedanya itu, kalau saya dulu idealis lah. Kenapa saya bikin Gropal ya? Saya pengen bantu petani gitu. Saya pengen bantu petani karena memang akses permodalan tuh dulu sangat susah dan seterusnya. Sehingga mereka susah untuk menaikkan produksinya gitu kan. Secara skill mereka punya gitu. Tinggal kita assist atau kita dampingi sehingga nanti kelak diharapkan mereka dapat meningkatkan produksinya. Nah, kalian nih sekarang nih lebih susah karena ada recession and you guys in many ways gitu lebih pragmatis gitu untuk mandang segala sesuatu. Nah, itu yang perlu untuk kalian latih sih. Terus kemudian kalau saya melihat karena saya ini bekerja juga sekarang tim saya itu ada yang generasi X, ada yang generasi karyawan ya, ada yang generasi X, ada yang generasi millennials pasti, juga beberapa itu generasi Z. Jadi yang baru lulus tahun 2020 ini, 2019 kemarin, itu beberapa generasi Z ya. Saya mengetahui menarik bekerja di diverse seperti itu, lingkungan yang sangat beda-beda. Yang menarik adalah karakternya memang beda-beda gitu, dan bukan harus seperti apa, tapi tugas saya sebagai leader adalah bagaimana teman-teman dari generasi yang berbeda ini dapat bekerja sama dengan baik. Nah, kalian ini menarik gitu. Kalian itu banyak hal yang tidak dimiliki oleh saya gitu sebagai generasi millennials. Kalian generasi Z itu sangat money wise sekali. Jadi beberapa ya yang saya dapati di karyawan saya gitu. Jadi bagaimana kalian itu kecil-kecilan pasti sekarang udah mulai punya bisnis online, entah itu di Shopee kah, entah itu di IG, entah itu di WhatsApp, baik itu pernak-pernik, baik itu hijab atau everything lah, itu kecil-kecil tuh banyak-banyak sudah bisa memulai gitu. Dari meskipun sekarang kalian masih kuliah mungkin atau baru lulus kuliah, dan itu sangat beda sekali di zaman teman-teman saya dulu karena seperti saya sendiri, saya dulu tidak langsung start as an entrepreneur, tapi saya banyakin dulu fokus on having experiences. Poin keempat di situ. Nah, itu sebenarnya kolaborasi yang sangat menarik. Terus kemudian yang keempat, ya kelima, saya ini adalah mobile pioneers. Saya bikin website, saya bikin apps, teman-teman saya juga banyak yang bikin apps. Nah, sedangkan kalian sebagai generasi Z itu kebanyakan adalah mobile natives. Atau kalian sudah pengguna gadget itu adalah yang jauh lebih bagus lah dari kita. Karena kalian tahu bagaimana caranya menggunakannya dan
tahu bagaimana caranya, bagaimana resiko-resiko yang terjadi dengan menggunakan mobile atau aplikasi yang sekarang sedang ada, itu yang membedakan. Terus di sosial media kita juga berbeda, bagaimana kita melihat brand juga berbeda caranya. Itu secara umum. Terus ke depannya kalian ini penting untuk berkontribusi langsung dalam pertumbuhan ekonomi ya, atau kemajuan digital ke depannya karena the next 10 atau 20 years memang dunia kerja itu diisi oleh generasi-generasi kali. Di sini itu terbukti kan karakternya juga berbeda, bagaimana kalian dealing, kalian bisa baca sendiri ya, bagaimana kalian dealing dengan problem, itu in many ways juga berbeda, kalian prefer your own workspace, kalian suka untuk private gitu kan. Terus yang menarik di sini adalah sebenarnya generasi Z itu kalian sebenarnya potensinya sangat besar karena ada di poin ketiga itu adalah of generation Z expect to work harder than previous generations. Itu yang menarik karena mungkin itu juga terpicu kalian tuh saat ini adalah hidup di masa resesi. Mau nggak mau nih, pasti semangat kalian untuk survive dan bekerja lebih keras sepertinya akan jauh lebih besar daripada kita. Which is itu modal yang berharga. Dari lingkup itu semua, saya harap kalian nanti ke depannya bisa mengetahui nih bahwasanya kalian hidup di generasi ini dan kami di milenial hidup di generasi ini. Bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi adalah secara menyadari by nature aja. Itu tapi alangkah baiknya adalah atau memahami perbedaan dan tantangan setiap generasi yang ada. Begitu juga dalam membangun bisnis. Jadi membangun bisnis itu kan juga kita juga harus tahu sekarang itu di era yang seperti apa gitu kan. Orang jualan masker sekarang banyak karena memang eranya begitu juga kalian sebagai pelaku juga memahami karakter kalian seperti apa dan suitable-nya itu nanti seperti apa dalam membangun bisnis. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa kalian harus bangga gitu ya hidup di atau belajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Karena memang kalau misalkan kalian mau bikin bisnis nih, atau kalian mau bikin impact kalian itu besar, maka permasalahan yang harus kalian solve tuh juga harus sebesar itu juga. Nah, dunia perikanan, permasalahan masih sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kemiskinan nelayan di daerah pesisir, yang paling sekarang nyata adanya ya. Itu sangat menarik, karena kenapa? Kita tahu bahwasanya Indonesia ini kan negara maritim. Garis pantainya katanya nomor 2 terluas di dunia setelah Kanada. Tapi kenapa problem-problem seperti ini masih terjadi? Jadi kondisi ideal, kan harusnya kalau negara maritim, luas pantai sangat besar, terbesar nomor 2 sedunia, sebagai negara maritim, harusnya kan banyak sekali atau data itu menunjukkan kalau misalkan masyarakat pesisir hidupnya bagus dong gitu. Idealnya kan seperti itu, tapi realitanya enggak. Nah, gap antara keadaan ideal dan realita itu adalah masalah. Sebesar itu gap masalah yang terjadi saat ini. Maka kalau misalkan kalian terjun sebagai entrepreneur ke depannya, dan bisa solve problem yang sebesar itu, entah nanti di bidang apapun, nanti saya akan bisa jelaskan, ya potensi kalian untuk besar juga sebesar itu juga. Saya kasih contoh adalah Gojek mungkin, yang kalian mungkin sangat native sekali ya, sangat sering kalian gunakan sehari-hari. Jadi permasalahan kemacetan di Jakarta, kebetulan saya tinggal di Jakarta. Permasalahan kemacetan di Jakarta, permasalahan susahnya transportasi publik di Jakarta, dan keinginan masyarakat Jakarta, khususnya kaum-kaum urban, karyawan-karyawan perkantoran untuk bisa moving fast, itu kan sudah menjadi permasalahan yang sangat lama. Idealnya nggak seperti itu dong, gitu. Karena kan ini kota besar, kota nomor 1 terbesar di Indonesia, smart city, tapi ada problem yang belum di-solve, yaitu fleksibilitas dan akomodasi untuk para kaum-kaum urban seperti saya ini, untuk bisa moving fast. Nah, muncullah Gojek. Permasalahan sebesar itu. Nah, dia bisa leading sekarang sebesar itu, ya karena dia solve problem yang sebesar itu juga sekarang. Makanya dia bisa menjadi perusahaan yang sebesar itu, ya karena dia solve problem yang sebesar itu juga. Mungkin ini yang mungkin sebagai orang perikanan, bareng-bareng saya pun juga belum cukup bisa solve those kind of problem now gitu kan, but
kita jalan lah sedikit-sedikit dan butuh kolaborasi juga banyak mungkin dari teman-teman di sini juga bisa untuk ya permasalahan maritim, permasalahan perikanan kelautan di Indonesia juga masih sebesar itu gitu. So potensinya juga sebesar itu. Oleh karena itu saya mungkin ada detail nih beberapa hal ya, bahwasanya Indonesia itu nomor 2 terbesar, garis pantainya, terus kemudian saat ini keadaannya adalah kita tahu Indonesia itu negara perikanan kelautan ditunjukkan dengan archipelago kita atau pulau-pulau kita itu sebanyak 17.000 something, terus kemudian garis pantai kita tuh 81 meter, segitu besarnya gitu kan. Nah, di global sendiri, kita tuh fokusnya di aquaculture gitu. Karena kenapa? Ya memang di aquaculture sendiri, karena Indonesia ini yang luas juga, masih banyak sekali underutilized atau lahan mati yang belum digunakan untuk aktivitas produktif. Oleh karena itu, dan masih ada 26 juta, oleh karena itu kenapa kita tuh 26 hektar, oleh karena itu kenapa kita tuh terjun di pendanaan dan membantu para fishpreneur gitu kan atau pembudidaya udang khususnya itu untuk bisa mengakses pasar dengan baik. Nah, as the world second largest producer of marine product after China, kita juga harus tahu nih standpoint kita Indonesia ini luar biasa kekuatan maritimnya itu. Karena ini adalah second largest producer of marine products after China gitu. Dan setiap tahun ini terus naik gitu teman-teman. Baik itu permintaan secara domestik maupun ekspor, khususnya adalah di aquaculture product. Nah, di sisi lain kalau misalnya melihat landscape potensi perikanan, ini yang dulu saya kemudian kenapa saya pas pertama kali masuk perikanan itu hopeless ya, in many ways, quote unquote ya. Terus kemudian saya punya teman yang pinter-pinter, saya sih nggak terlalu pinter ya, teman saya yang pinter-pinter, terus kemudian mereka brainstorming dan diskusi bahwasanya nggak cuma di Indonesia potensi perikanan itu besar, tapi di dunia pun juga seperti itu. Karena kenapa? Ini nih di poin ketiga ya. Jadi shrimp export market atau market ekspor udang global itu secara tahun ke tahun itu constantly growing 6,9% teman-teman dari tahun 2019 sampai 2015 berlanjut sampai sekarang. Jadi trennya sangat positif gitu kalau misalkan di-compare di yang lain ya. Jadi dunia perikanan ini sangat-sangat potensial. So, pas pada waktu itu berangkat saya hopeless, kemudian menjadi tertantang nih, oh sebesar itu ya potensinya dan sebesar itu juga problemnya. Disitulah kemudian saya meliterasi diri saya terus-menerus tentang bagaimana caranya suatu saat saya sebagai mahasiswa perikanan dulunya bisa berkontribusi untuk solving problem dan memberikan solusi di permasalahan-permasalahan yang ada di dunia perikanan. Dan di sisi lain teman-teman, ini banyak sekali yang di sektor informal ya, di sektor informal. Dan beberapa secara minoritas di sektor formal. Dunia perikanan kelautan itu ngemploy itu sekarang di tahun 2012 ya, dan sekarang nambah nih, karena udah muncul Gropal, udah muncul perusahaan-perusahaan perikanan yang lain, baru-baru startup-startup perikanan maupun perusahaan-perusahaan berskala besar yang baru dibuat di Indonesia yang fokus di bidang perikanan. Di tahun 2012 saja, perikanan kelautan itu sudah ngemploy atau sudah merekrut jumlah tenaga kerja sejumlah 6,4 juta gitu. Jadi 0,5% lah, sekitar 0,5%, dan saya yakin sekarang sudah lebih dari 1% sih yang sudah teremploy atau orang bisa terutilisasi untuk bekerja di sektor perikanan kelautan. Dan it continuously growing karena industri secara tik maupun secara internasional juga di dunia perikanan kelautan terus meningkat. Nah, saya mau cerita nih pengalaman saya juga dulu bikin Gropal. Jadi, kenapa setelah kemudian saya selesai kuliah, kemudian pulang dari US, ketemu sama teman saya, we need to start startup gitu. Karena pada waktu itu, sih, ya trennya itu gitu. Trennya itu kemudian saya rasa bisa giving impact melalui startup gitu. Tapi sepertinya hal ini perlu dipahami karena
startup sangat menjadi pop culture sekali atau sangat ngetren ya. Kalau zaman sekarang tuh viral gitu. Gampang lah bikin startup, gampang lah. Realitanya tuh sama sekali tidak, teman-teman. Sama sekali tidak. Startup itu kan artinya memulai ya kita. Kita men-starter lah, memulai bisnis, start small. Jadi yang menjadi penekanan di sini adalah start small dulu. Itu dulu sangat susah karena ternyata se-complicated ini gitu caranya dalam membuat. Nggak cuma sekedar, oh gitu kita bikin aplikasi, coba dong. Gitu. Nggak seperti itu, ada proses. Gitu. Nah, dalam awal-awal saya dulu, saya live in the future gitu. Dengan belajar, terus kemudian ada problem yang sekarang realitanya terjadi, saya coba memproyeksikan ini solusinya kira-kira ke depannya apa ya. Jadi kita perlu diri kita gimana sih idealnya. Kalau sekarang belum ideal, diharapkan di masa depan dong idealnya. So that's why we need to live in the future. Kemudian setelah we can predict what is missing, ya kan, problemnya apa. Kita memulai dengan apa namanya, mencatat ya, write it down. Jadi apa nih idenya, nanti kira-kira permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi dan akan terjadi ini apa. Baru setelah kita cut nih, menulis itu semua, visualisasikan itu semua, baru kita nih bikin prototype. Nah, setelah bikin prototype, jangan langsung rilis ke publik, teman-teman. Tapi kita coba dong show the prototype atau ide-ide tersebut kepada 100 orang awal dulu deh, gitu. Kalau misalkan itu terlalu banyak, ya 40 orang, 50 orang deh. Sekarang ini kan sangat mudah untuk seperti, apalagi sekarang di UNER juga udah ada lembaga entrepreneur-nya, gitu, yang bisa mendengarkan ide-ide kalian dengan berbagai macam eventnya, kapanpun dan dimanapun sekarang ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah start with the problem and then show the solution, show the prototype, jadikan itu prototype kepada at least 100 orang pertama lah. Sehingga di situ nanti kalian bisa melakukan iterasi, literasi dan iterasi. Pasti akan ada masukan, pasti akan ada banyak pujian, tapi kalian coba itu iterasikan kembali. Nah, pada saat di situ, step dari pertama sampai akhir tersebut, sampai iterate tersebut, saya mulai dulu berdua nih sama founder saya yang namanya Mas Rizky. Dia memang concernnya adalah di ekonomi perikanan gitu. Sedangkan saya lebih ke Mas Rizky kuat secara keuangan, saya mungkin lebih ke bisnisnya gitu kan. Bagaimana nature di bisnis perikanan. Setelah itu, saya merasa untuk membuat platform digital itu nggak cukup orang yang paham keuangan dan bisnis doang. Saya masih, dan Mas Rizky itu butuh untuk mencari 2 orang lagi nih, yang jago marketing, sama jago bikin apps, kasarnya. Akhirnya next step-nya saya find a co-founder. Di situ akhirnya kalau misalkan di Global itu ada 4 co-foundernya. Saya, Mas Rizky, Mas Albert, terus kemudian Mas Chandra. Dari situ akhirnya baru kita bikin PT, kita chip bareng, masukin modal bareng-bareng, kemudian kita bagi share-nya, 100% kita dimiliki berempat tersebut. Nah, dari situ akhirnya kita join ke akselerator pada waktu itu. Ada Indigo Creative Nations, itu holding by Telkom Group. Dari situlah kita nggak cuma dapat mentorship bisnis secara kontinu ya selama setahun penuh pada tahun 2017 awal-awal tuh, tapi kita juga mendapatkan funding atau kita mendapatkan investasi dari Telkom Group yang cukup membantu pada waktu itu untuk kita bisa growing our business gitu. Baru setelah itu kita launch secara public mass gitu kan. Nah, setelahnya tersebut follow through, kita dapatkan users, kita dapat kumpulin para pembudidaya, kita dapat kumpulin para UMKM perikanan yang bisa masuk ke Gropa platform untuk nanti ke depannya kita pertemukan dengan market dan funder atau pendana. Dari situ terus growing, 1.000 user sudah kita dapatkan, bahkan sekarang lebih, hampir 10.000 mungkin. Terus kemudian kita pantau terus pertumbuhannya setiap minggu. Is it possible to grow 5% in a week atau enggak gitu kan? Kita set berdasarkan key performance index, terus keep growing, dan tetap kita sekarang masih di poin yang namanya keep growing karena
kita belum berjalan 4 tahun, teman-teman. Umur dari Gropal sendiri itu sekarang baru di tahun ketiga, berjalan ke tahun keempat will be crucial, karena itu akan menjadi, tahun-tahun, di mana kita akan dievaluasi keseluruhan, nggak cuman, secara internal, tapi juga secara shareholder kita atau pemegang saham kita yang sudah sekarang masuk untuk support Gropal. Itu dulu awalnya. So that's why we build Gropal. Pada waktu itu cita-citanya simple, karena memang jarang sekali ya akses perbankan, akses permodalan yang bisa membantu para pembudidaya-pembudidaya yang punya teknis nih, yang punya spesialis nih untuk bisa berbudidaya udang untuk meningkatin produksinya. So that's why we build Gropal, addressing the financial gap for fishery business sector pada waktu itu. Apa poin-poin pentingnya? Nah, ini aja background kita. Karena di Indonesia banyak fish farmer atau UMKM perikanan, dia cuma punya technical skill saja, dia pemahaman bisnis saja, tapi dia tidak punya cukup kapital atau modal. Kalau misalkan pembudidaya, dia juga kebanyakan nggak punya land ya atau tanah untuk melakukan aktivitas budidaya. Nah, di sisi lain juga di Indonesia banyak sekali land owner yang tanahnya itu mati atau tidak digunakan, cuman menjadi lahan kosong begitu saja, gitu. Nah, ini sayang nih untuk kita seharusnya bisa, activate menjadi lahan produktif, yaitu di sektor budidaya perikanan. Nah, di sisi lain ada juga funder, kaum-kaum urban yang pengen nih punya bisnis perikanan, cuman ya karena di kota tidak ada lahan, semuanya sudah jadi gedung, dan mungkin juga, pendapatan UMR, itu juga pengen mendapatkan, passive income ya, dengan membantu para UMKM-UMKM perikanan ini. Nah, di sisi lain, seperti yang dijelaskan tadi, market nih, domestically maupun ekspor itu terus growing. Oleh karena itu, di Global tuh kita gabungin semuanya dalam one platform, yang selama ini terus kita kerjakan dan memberikan dampak kepada industri perikanan. Meskipun skalanya masih kecil, but we are keep growing. Nah, yang membuat kalian harus semangat, sebenarnya kalian tuh harus terus meliterasi diri kalian pada waktu belajar kuliah nanti itu dengan data-data menunjukkan betapa besarnya potensi perikanan di Indonesia. Nah, ini dari ini teman-teman, betapa luar biasanya aquaculture sektor untuk menunjang pendapatan nasional, bukan pajak ya khususnya, itu secara continuously dari tahun ke tahun. Dari trennya yang terus naik, dan signifikannya adalah dari tahun 2012 sampai tahun 2019 itu lebih dari 1 miliar dolar terus continue. Dari setiap tahun, semua stakeholder perikanan, semua pebisnis perikanan, baik itu tangkap, budidaya, pengolahan, dan seterusnya, setiap tahun itu mampu menunjang pendapatan negara, membantu pendapatan negara itu lebih dari 1 miliar dolar per tahunnya, teman-teman. Sebesar itu gitu. Itu hanya di udang saja, belum di rumput laut, kemudian tilapia, terus mutiara, terus kemudian ikan hias, ikan kerapu, dan seterusnya. You name it lah, banyak sekali spesies-spesies perikanan yang juga memiliki value bisnis yang luar biasa nantinya untuk dikembangkan ke depannya. Nah, namun gitu, ini yang menjadi tantangan. Saat ini teman-teman, karena di COVID gitu ya, kita tahu mungkin sering baca-baca berita, kita sekarang memang ekonomi lagi turun gitu kan, pertumbuhan minus. Kita juga tahu gimana nih tren di dunia perikanan. Nah, yang biru itu teman-teman, garis biru itu tren pertumbuhan ekonomi perikanan. Kemudian yang merah adalah tren pertumbuhan ekonomi nasional. Ini data yang saya dapatkan dari Suhana, salah satu guru besar juga di perikanan dan kelautan. Beliau juga berdasarkan data dari BPS gitu ya, dilihat sebenarnya dunia perikanan cukup terdampak, teman-teman. Tapi kalau dilihat nih di triwulan 1 sampai triwulan 3 ya, di situ kita bisa lihat tidak tetap turun sih, semua pasti turun gitu kan, semua industri teman-teman pasti turun karena memang pandemi seperti ini, siapa yang bisa kontrol, tapi pertumbuhannya tidak separah pertumbuhan seluruh industri lain secara nasional gitu, teman-teman. Bahkan di triwulan ketiga ini kita sempat mencatatkan kenaikan sedikit gitu. Yang sempat di 0,63 pertumbuhannya, sekarang way much better di 1,03.
pertumbuhannya. Dan ke depannya mungkin dengan ekonomi yang semakin membaik, corona juga yang semakin membaik, COVID yang semakin membaik, saya rasa kita sudah menemukan jalur bounce back-nya. Tapi kalau misalkan dilihat di tren 2019 ke bawah, lihat nih teman-teman, betapa seringnya kita temuin beberapa lah, 1, 2, 3, 4, di mana pertumbuhan ekonomi perikanan itu di bawah ekonomi nasional. Tapi kalau akan dilihat the rest of that, gitu kan, the rest of this data, kita lihat sering sekali pertumbuhan ekonomi perikanan itu melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional setiap triwulannya gitu. Dan which is itu yang menunjukkan bahwasanya ya ekonomi perikanan, potensi bisnis perikanan itu sangat-sangat baik untuk kita nanti bisa eksplor, dan teman-teman suatu saat juga harus mampu untuk berkontribusi dan bangga tentunya sebagai orang perikanan ya. Nah, itu secara umum. Kemudian di dunia udang saja nih yang dimana Global juga cukup concern di situ. Kita di sini saat ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, 6%. Kita ini sumbangsihnya kepada market share udang secara global gitu kan. Jadi kita ini ekspor udang nomor 5 saat ini. 5, 6 lah. Kita masih salip-salip harus sama Indonesia, Thailand lah. But kita juga cukup jauh untuk bisa mengejar India. Nanti pelajari nih, kenapa nih India perikanannya bisa bagus, teman-teman. Nanti juga kuliah dipelajari. Kenapa nanti di Ekuador perikanannya bisa bagus, kenapa di Vietnam bisa bagus. Teman-teman juga perlu untuk pelajari itu semua. Kembali lagi ke global. Tantangan yang sebesar itu, ekonomi yang sebesar itu, saat ini kita juga terlalu signifikan, karena kita baru bekerja di 20 kabupaten, kita baru membantu sekitar 250 proyek yang tersebar di 20 kabupaten tersebut, dan alhamdulillah mampu empower ya 1.750 terlibat atau stakeholder perikanan yang terlibat di situ. Nah, nggak cuman itu teman-teman. Along the way, setelah saya bikin Global, saya akhirnya juga memutuskan nggak cuman sektor pendanaan saja, tapi kita juga membantu para nelayan-nelayan kita, petani-petani ikan kita, untuk bisa memasarkan produknya. Nah, di situ akhirnya kita juga bikin di tahun 2019 pertengahan itu yang namanya growby.co.id. Ini adalah sebagai platform B2B maupun B2C ya, business to business maupun business to customer through Growby Commerce, yang nantinya kita bisa memberikan harga jual yang lebih baik gitu kepada para petani ikan mitra kita. Teman-teman, bagaimana kita bekerja saat ini, kita juga membantu para petani-petani ikan kita yang di Pacitan, di Tulungagung, Trenggalek untuk bisa ekspor hasil panennya saat ini ke 9 negara, ke 8 negara maksud saya, di Jepang, Arab Saudi. Jadi Patin itu kita juga berhasil ekspor untuk jemaah haji di Arab Saudi, komunitas Patin, kemudian China, di Singapura, Malaysia, US. Untuk udang tuh kebanyakan sih di US, komunitas udang, kemudian Thailand dan Vietnam itu sendiri. Gitu ya. Secara umum seperti ini, mungkin saya kasih tahu biar teman-teman nanti bisa brainstorming, apa sih yang bisa kita bikin nih di dunia perikanan, Mas, gitu kan. Ada banyak sekali masalah. Yang pertama adalah lack of capital yang coba Global tackling, kemudian complicated and long process of distribution. Ikan itu kan gampang busuk, teman-teman. Teman-teman nanti sambil belajar di UNER, bikinlah gitu kan inovasi gimana sih biar ikan ini nggak gampang busuk pada waktu kita distribusikan market gitu kan. Di sisi lain juga masih banyak sekali ketinggalan harga jual di nelayan, harga jual di pembudidaya ikan karena dikontrol oleh para tengkulak-tengkulak gitu kan. Tidak mengikuti harga market, itu juga menjadi poin ketiga. Terus di sisi lain banyak orang ya di kaum urban gitu kan, kalau makan seafood tuh teman-teman, itu udah kayak makan mewah banget gitu. Karena higher price on the end user side. Karena kenapa? Panjangnya rantai supply, kemudian banyaknya permainan dari middleman yang membuat harga itu akhirnya pada waktu nyampe ke end user atau nyampe di kota itu harganya jadi sangat tinggi sekali. Makanya konsumsi ikan kita itu juga tidak tinggi-tinggi amat, teman-teman. Negara kelautan, negara maritim, tapi konsumsi masyarakat terhadap ikan juga masih belum cukup tinggi karena memang harganya juga masih belum bisa semurah mungkin ayam ataupun even daging, beberapa daging ya. Nah,
Di sisi lain kalau teman-teman ada yang dari THP ya, teknologi hasil perikanan atau nggak tahu saya fakultasnya disebutnya apa kalau misalkan di UNER, itu juga ada tantangan yang menarik untuk bisa menjaga fresh product quality decrease gitu kan, karena panjangnya rantai supply, lemahnya penanganan pasca panen, itu juga mengakibatkan, produk fresh itu kualitasnya menurun, teman. Itu juga kedepannya bisa untuk dijadikan landasan teori atau landasan permasalahan untuk teman-teman bisa suatu saat kalau misalkan selesai kuliah bisa menjadi bagian dari yang memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang bisa dihadapi di sini. Nah, ini yang di-tackling sama Groba ini. Jadi kalau misalkan teman-teman di Groba itu tiap hari dealing dengan kompleksitas yang seperti ini, di mana di dunia perikanan itu dari petani, dari nelayan ke TPI, itu rantainya sebegitu panjangnya, sebegitu banyaknya, sampai akhirnya ke B2B market atau ke end user market di hotel restoran. Oleh karena itu kita tackling seperti ini, kita menggunakan Grow Data Collecting Platform, Grow Big Data Platform, kemudian as a trading platform and auction platform juga akhirnya margin bisa menjadi naik di nelayan dan di end user customer terakhir harganya menjadi turun. Cuman memang skala kami masih dalam tahap untuk sedikit-sedikit kita mencoba growing. Nah, saya memberikan ide-ide nih biar teman-teman mulai kuliah ya. Ini kan mumpung masih masa orientasi ya. Nanti masuk kuliah nih langsung bisa tune in dan tanya-tanya ke dosen, tanya-tanya ke senior bahwasanya sebanyak ini loh teman-teman agri food tech kategoris atau aquaculture atau perikanan food tech kategori bisnis-bisnis perikanan yang teman-teman nanti bisa terjunin gitu kan, bisa seriusin itu sebanyak ini gitu. Ada bisnis bioteknologi, ada sebagai marketplace doang gitu kan. Teman-teman mungkin tadi saya di Global ada Growbuy gitu kan. Di yang lainnya juga ada brand-brand yang lainnya kalau teman-teman pernah dengar Tanihub, terus kemudian Sayur Box, kemudian Tokopedia pun, Shopee pun juga mulai menjual makanan fresh dan segar. Cukup banyak yang bisa kita elaborasi. Terus kemudian ada bioenergy, ada biomaterials, ada IoT, Internet of Things, gitu kan teman-teman. You can search it, you can learn it, you can Google it, gitu kan. Ada juga kedepannya robotics, kemudian ada mainstream teknologi yang seperti halnya traceabilitas teknologi, logistik, transportasi, processing teknologi. Itu nanti banyak nih teman-teman THP belajar itu. Terus kemudian ada indoor farm gitu kan, di novel farming system ya, aquaculture. Terus kemudian pakan-pakan alternatif seperti insects atau serangga ya gitu kan. Ada black soldier fly, dan maggot dan seterusnya. Ada juga alga production. Nah, kalau misalkan ini teman-teman, sebenarnya cuma masuk ke miscellaneous aja, fintech farmers gitu kan, atau platform pendanaan untuk farmers. Kita ini malah masuk di kategori pelumas saja gitu kan, bukan core bisnis, tapi kita ini hanya sekedar pelumas aja, hanya oli aja, pelicin aja. Nah, tapi di situ juga masuk kategori miscellaneous di dalam universe agri-food tech gitu. Terus kemudian ada innovative food, teman-teman bisa bikin makanan olahan baru gitu kan. Terus kemudian restoran, mungkin restoran marketplace, home cooking tech, terus kemudian cloud retail infrastructure, and etc. lah. Tapi secara umum sangat banyak sekali yang nanti ke depannya sebagai mahasiswa perikanan kelautan kalian bisa pelajari. Ini adalah mungkin dikit saja perjalanan saya gitu kan sebagai mahasiswa perikanan yang terus belajar. Dulu awal-awal Gropal tuh saya belajar sampai di Hawaii gitu kan, bagaimana sih caranya budidaya udang yang bagus. Terus kemudian saya juga nih yang saya bilang ceritakan kalau punya ide itu 100 orang pertama. Saya dulu searching di Tamil Accelerator di Mountain View, San Francisco. Kemudian dari situlah yang akhirnya mengantarkan kita bisa diterima di Telkom Indigo Incubator Program sampai mendapatkan funding. Kemudian juga setelah jadi Global, kita diundang lagi ke Google untuk mengadvanskan lagi teknologi kita, baik itu secara apps, web, maupun secara teknis operasional di lapangan
dalam budidaya perikanannya, sampai diundang beberapa pejabat besar di Indonesia juga, bisa dilihat Menko Maritim juga sangat well known terhadap kita. Terus kemudian saya juga sempat join di event yang sangat besar sekali, yaitu World Economic Forum on ASEAN gitu kan, untuk berbicara masalah ekonomi perikanan pada tahun 2018, dan beberapa visit-visit ke beberapa negara seperti Australia, dan yang paling bawah di situ kita juga bekerja sama dengan Indofood Group ya saat ini untuk bisa membantu memasarkan produk-produk fresh kita kepada retail-retail yang mereka cukup kuat dengan Indomaret-nya, Indogrosir, Superindo dan seterusnya, yang nantinya kelak dia akan membantu global dan para petani-petani di global untuk bisa memasarkan dengan baik produknya, akhirnya berdampak secara sosial dan ekonomi kepada kesejahteraan para stakeholder perikanan. Dan mungkin ini penutup dari saya yang membuat teman-teman mungkin perlu sangat sadar gitu kan, teman-teman perlu sangat pede. Sebenarnya adalah kita ini hidup ini di laut gitu loh, bukan di bumi. Karena kenapa? As Arthur Clarke bilang di Sydney, inappropriate to earth when it's clearly ocean gitu kan teman-teman. 70% bagian dari bumi ini adalah lautan. 70% dari bagian bumi itu adalah samudra gitu kan. But why we call this planet Earth gitu kan? We should call this planet ocean gitu kan. Karena daratan itu cuma 30% gitu. Sebesar itu potensi lautan. Artinya adalah seperti itu. Jadi sebesar itu potensi lautan, 70% dari bumi ini adalah laut, maka teman-teman belajar dengan baik, berpengalaman organisasi dengan banyak, nantinya brainstorming dengan para dosen untuk bisa memberikan impact kepada 10% bagian dari bumi ini yang berupa laut itu. Sebesar itu potensinya teman-teman. Dan tidak ada habisnya belajar kelautan, perikanan itu. Pak Paundra sendiri di tengah hype-nya startup teknologi yang umumnya menggarap sektor sosial atau mungkin bahkan perdagangan, nah Pak Paundra sendiri mengapa memilih memfokuskan untuk mengembangkan sistem kelola perikanan? Bisa diceritain gitu Pak? Sambil teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat sekali lagi. Oke. Ya, pasti karena satu hal pertama pasti karena background pendidikan ya. Jadi di antara 4 founder itu 2 dia berasal dari perikanan gitu kan. Dan kemudian karena belajar perikanan akhirnya sangat tertarik tuh untuk solve problem perikanan yang sebesar itu dan potensinya sebesar itu. Dan karena permasalahan sebesar itu, universe perikanan kelautan yang sebesar itu juga membuat kita juga tidak sempat berpikir untuk mencoba lari ke sektor yang lain ya. Karena secomplicated itu. So, kita harus fokus, perikanan aja udah puas tuh gitu kan. Kalau misalkan kita bercabang ke sektor-sektor yang lain, mungkin meskipun teman-teman gitu kan secara umum, awam tuh bilang, perikanan seseksi itulah, adalah yang lain. Tapi kita mencoba untuk tetap istiqomah nih. Kita untuk tetap fokus, karena mungkin saya juga cukup yakin bahwasanya fokus itu atau mastery kepada satu bidang itu jauh lebih baik gitu daripada kita gampang bercabang kepada banyak hal gitu kan. Malah kita nanti membuat saya dan tim pada waktu malah tidak akan kemana-mana gitu kan. Karena di perikanan saja problemnya sudah sangat complicated gitu. Yang perlu diselesaikan sudah sangat banyak. Jadi kita belum tertarik. Mungkin lebihnya adalah seperti ini. Tidak menutup kemungkinan untuk mengembang ke hal-hal yang lain, tapi perikanan harus beres dulu lah di global gitu kan. Perdagangan perikanan harus beres dulu lah di global. Mungkin seperti itu. Jadi sampai impact-nya terukur, kita merasa cukup puas dengan achievement kita, baru mungkin nanti adalah kalau misalkan kita itu mengembangkan ke unit yang lain, tetap pun itu harus ada korelasinya dengan atau korelasinya kepada core bisnis di global di bidang perikanan kelautan itu sendiri sih. Jadi gitu. Mungkin juga Pak Wanda mungkin punya pengalaman sendiri mungkin ya dalam menyusun startup. Startup itu kan mungkin
untuk 5 tahun terakhir itu jangan ada istilah jangan berharap untung. Nah, mungkin Pak Pondra bisa share sedikit kalau misalkan di kampus itu kan ada PKM, ada PMW, ada WMM, Wirausaha Muda Mandiri, Diplomat Sukses Challenge itu semuanya ada hadiah. Terus sekarang ada lagi PPBT, CBT yang dimana pendanaan 300 juta untuk startup dengan syarat sudah berbadan usaha, ya kan? Nah, mungkin Pak Pondra bisa kasih sarannya buat teman-teman gimana sih mengelola dana yang didapatkan, bagaimana mendapatkan dana inkubasi dan bedanya dana inkubasi dengan dana investasi itu apa, gimana dapetinnya, dan bagaimana sih Pak faktor-faktor apa saja yang harus dimiliki suatu startup untuk supaya bisa tumbuh nih. Dan pastinya di awal-awal pembuatan startup itu dari Gropal sendiri apakah semuanya fokus langsung di Gropal dan langsung menjalankan sistem penggajian profesional? Kayaknya hanya beberapa startup saja yang bisa melakukan ini, ya kan? Jadi mungkin bisa di-sharingkan yang nggak enaknya dulu, baru enaknya Pak. Oke. Jadi saya itu mulai nggak enaknya. Saya senang nih cerita nggak enaknya. Jadi saya itu gajian teman-teman di Gropal. Saya gajian di Gropal itu baru tahun 2019 bulan Januari. Padahal Gropal itu sudah mulai di tahun 2017. Jadi hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, 1 tahun lebih kita nggak gajian. Jadi kita tuh cuman makan biaya akomodasi aja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada meeting ya kita makan di situ. Kemudian kalau misalkan ada meeting di luar kota ya bareng-bareng sama tim ke situ. Tapi gaji bulan kita nggak dapat. Sampai benar-benar mendapatkan dana investment dari Telkom pada waktu itu ya. Dari Telkom. Dan investor kita yang baru ada lagi next investornya. Dari situ baru kita menjalankan penggajian. Jadi ada proses kalau kita sebutnya puasa ya. Jadi puasa yang sepanjang itu gitu, nggak gajian di awal gitu. Jadi kita fokus uang itu kita habiskan untuk R&D. Nah, apakah itu dulu membuat tim itu langsung bisa fokus? Pasti nggak juga, Bu Ratna gitu kan. Pasti enggak gitu kan, karena masih sangat kecil, kita masih scratching gitu kan, platform belum jadi, bisnis juga belum banyak. Bagaimana kita membuat semua founder kemudian employee early shaper atau yang awal itu tetap fokus ya. Dulu setiap 2 minggu pokoknya saya ngelit untuk kita selalu reignite lagi apa sih kita, apa misi kita, itu yang membuat kita bisa keep on track sih. Jadi awal-awalnya itu susah, terus kemudian membuat bisnis kita juga bisa mendapatkan users itu juga sangat luar biasa susah sekali gitu kan. Kita present ke kelompok petani susah, kita evolve gitu ya, improve untuk bagaimana nih bahasanya, bagaimana nih kayaknya kita bisa diterima sama customer kita atau user kita. Terus tadi ada pertanyaan lagi satu menarik, nggak harus untung gitu ya, startup nggak harus untung. Wow, buat saya alhamdulillah saya tidak pernah seradikal itu untuk memahami kata-kata tersebut. Dalam artian benar, di awal-awal nggak cuma startup, mau UMKM pun pasti susah untuk bisa langsung untung di day one atau di hari pertama atau di first month, pasti seperti itu. Tapi terus tidak untung seterusnya ya nggak boleh juga gitu kan, ya nggak boleh juga gitu. Jadi tetap kalau dalam keuangan, dalam bisnis teman-teman ya, dalam keuangan, dalam bisnis teman-teman, itu juga kembali lagi ke founder gitu kan, karena ada beberapa founder yang cukup percaya bisa melakukan itu, dan saya rasa itu sangat susah. Jadi nggak apa-apa, nggak untung dulu, yang penting growth-nya terus jalan terus gitu kan. Growth jalan terus itu kan cost juga akan kepotong dong, cost kita juga akan habis di situ, karena kalau kita ngejar growth pasti cost marketing juga naik, cost research and development juga naik. Mau sekuat mana kas kita, mau sekuat mana
investasi yang sudah kita dapatkan gitu kan. Apalagi sekarang kena pandemi lagi ya. Jadi kalau buat saya itu nanti teman-teman di perikanan juga belajar ekonomi perikanan, belajar keuangan secara general, bahwasanya dalam bisnis itu ada yang namanya top line sama bottom line. Top line itu apa? Revenue. Revenue itu adalah jumlah total sales atau penjualan. Kemudian bottom line itu apa? Itu EBIT. Earning before tax. Jadi benar-benar net profit, tapi sudah lebih bawah lagi, yaitu namanya EBIT. Teman-teman mau fokus apa? Mau fokus revenue doang atau net profit atau keuntungan bersih? Karena itu hal yang berbeda. Orang untuk bisa mendapatkan revenue doang bisa besar gitu kan dengan cara kasih aja diskon-diskon terus, kasih aja kupon-kupon terus, pasti banyak orang yang beli. Tapi apakah dia benar-benar untung? Belum tentu. Bisa jadi di EBIT-nya dia minus gitu. Revenue naik terus, setelah EBIT, earning before tax, dia minus. Nah, padahal menurut saya gitu kan, perjalanan bisnis yang sehat, kita juga masih terus belajar seperti itu. Perjalanan bisnis yang kuat, fondasinya yang kuat, bottom line-nya juga harus kuat, which is means EBIT itu juga harus bagus gitu kan, bottom line harus, net profit harus kita kejar gitu. Karena banyak orang ya yang penting kan riset and development dulu, yang penting akuisisi market dulu gitu kan. Tapi buat saya riset and development, akuisisi market itu harus bisa membuat bisnis kita efisien. Kalau bisnis kita efisien, itu pasti membuat net profit kita juga akan naik. Karena dengan net profit kita itu ke depan baru kita bisa putar, kalau misalkan dalam perusahaan itu nama laba ditahan. Laba ditahan itu, earning yang ditahan itu yang nanti bisa kita alokasikan untuk pengembangan bisnis ke depannya. Tapi kalau cuma mengedepankan growth, nanti akhirnya jatuhnya teman-teman investment satu masuk, habis, kemudian growth sih, kemudian kita akan naik lagi, cari investor lagi, habis lagi, kita akan cari lagi investor lagi, ya kalau dapat investor. Kalau misalkan pandemi seperti ini susah, cost kita udah terlanjur tinggi, ya kan, cost kita udah terlanjur tinggi, kita nggak dapat investor, bisa jadi bisnis kita malah waterfall effect, atau jatuh karena cost-nya udah terlanjur tinggi, kita nggak bisa dapat dana investment lagi, mungkin karena pandemi yang seperti ini, akhirnya kita bisa jatuh bisnisnya. Tapi kalau misalkan kita kuat di bottom line, mungkin growth-nya tidak akan sesignifikan teman-teman yang ngejar growth atau ngejar revenue. Tapi secara lintas waktu, bisnis tersebut akan lebih recession proof gitu, atau mandiri gitu. Jadi mau apapun keadaannya, kita masih cukup nih kasnya untuk bisa survive gitu kan. Meskipun closing statement sebagai teman-teman mahasiswa baru perikanan, nah tetap optimis lah. Dunia perikanan keren kok gitu. Meskipun pandemi seperti ini, saya tadi sudah show dia tetap performanya bagus gitu kan. Performanya bagus, terus kemudian laut itu luas, terus kemudian kalau teman-teman pengen sukses, teman-teman pengen bisa berdampak nantinya, dan pengen semua pebisnis pasti suatu saat pengen ekonominya bagus ya. Jangan pernah berpikir perikanan tidak bisa diharapkan. Sangat bisa diharapkan. Perikanan sangat potensi, banyak sekali kan, kita tahu Bu Susi juga kaya raya kan, gitu, kasarnya ya. Dia juga orang yang sangat passionate di dunia perikanan gitu kan. So kalau teman-teman pengen sukses, banyak sekali contoh-contoh sukses di industri perikanan, dan perjuangan hidupnya sangat-sangat inspiratif semua. Dan jangan pernah ragu di dunia perikanan, dan terus belajar dulu gitu kan. Nanti di tengah jalan ditanyakan lagi gitu kan, mau ngapain gitu di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah benar-benar mau terjun di entrepreneur atau berkarir di perusahaan maupun di institusi perikanan atau yang terkait sekalipun. Dinikmatin aja dulu. Kalau saya aja baru menentukan saya nanti pengen ngapain itu dulu semester 5, nggak langsung di depan gitu. Intinya adalah penuhi semester-semester awal itu untuk melihat potensi dari fakultas yang teman-teman semuanya belajar. Intinya itu saja. Dan kalau misalkan di bidang entrepreneurship,
Wow, cuman satu sih saran saya, ya and businessman never die. Gitu. Jadi kita nggak boleh gampang menyerah, kita nggak boleh masalah akan selalu ada gitu kan. Namanya bisnis kan kita kan menyelesaikan masalah kan, bukan menghindari masalah. Jadi masalah selalu ada dan maka dari itu businessman is never die gitu. Nggak boleh kita menyerah di tengah jalan.